Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dengan topik strategi pembelajaran dan motivasi belajar sebagai tugas workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional pekerti yang dilaksanakan oleh Untirta ya. Jadi materi ini dibuat oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI, serta akan dipresentasikan atau dipaparkan oleh saya, India Suti Pravitasari dari Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu mengenai objektifnya, lesson objektifnya. Yang pertama adalah peserta workshop pekerti diharapkan mampu untuk memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran, serta mampu untuk memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Ya. Lalu ada tujuan khusus pembelajaran. Di sini yang pertama menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, serta menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, dan yang terakhir menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Ya. Beberapa definisi yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama adalah strategi. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan ya, yang ini berkaitan dengan apa saja pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi ya, aktivitas kita dalam kurun waktu tertentu. Lalu ada pembelajaran merupakan proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidiknya, ya, dan juga sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Gitu. Lalu definisi dosen di sini merupakan pendidik profesional yang juga ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau biasa kita sebut juga dengan Tridharma ya Bapak Ibu. Tridharma. Mahasiswa adalah peserta didik pada jejaring pendidikan tinggi. Oke, nah ini pembelajaran yang tadi ya, kegiatan dosen atau pendidik secara terprogram dalam desain instruksional yang untuk membuat mahasiswa belajar secara aktif ya, menekankan pada penyediaan sumber belajar. Dengan strategi pembelajaran ini adalah gabungan dari beberapa kegiatan ya, Bapak Ibu, rangkaian kegiatan bagaimana cara mengorganisasikan materi belajar ya, bahan, peralatan, serta waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran. Oke, lanjut ke pentingnya strategi pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi apa sih sebetulnya kepentingannya? Kenapa strategi pembelajaran ini untuk kita sebagai seorang dosen pentingnya? Yang pertama, karena memang strategi pembelajaran ini bisa memberikan rumusan untuk acuan kegiatan pembelajaran. Jadi di sini acuan kegiatan pembelajaran yang penting ya untuk kita. Lalu mencapai tujuan pembelajaran. Lalu juga bisa menarik minat belajar peserta didik, serta memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Ya. Kalau kita tidak ada strategi pembelajaran, biasanya di tengah-tengah keteteran. Kita nggak tahu bagaimana cara menarik minat belajarnya mahasiswa, bagaimana kita mau mencapai goals-goals yang sudah kita bangun gitu ya. Lalu ada beberapa macam strategi pembelajaran. Di sini yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry ya Bapak Ibu. Di sini penekanannya pada mahasiswa yang berproses berpikir secara kritis dan analitis ya. Di sini jadi mereka berpikir kritis dan analitis dari suatu masalah atau problem yang kita sebagai dosennya tanyakan ya. Jadi di sini memang prosesnya ini harus ada tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa. Lalu yang kedua ada strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE ya. Di sini menekankan pada apa Bapak Ibu? Menekankannya pada pengetahuan dan materi yang diberikan secara lisan atau verbal ya. Di sini supaya bisa optimal dan efektif ya, kita sebagai dosen harus
mempersiapkannya gitu. Mempersiapkannya supaya bentuknya itu rapi, sistematik, dan lengkap. Sehingga mahasiswa ini bisa menyimak dengan sistematis dan juga mencernanya dengan baik, tertib, dan teratur gitu ya. Lalu strategi pembelajaran berbasis masalah ya SPBM ya, ini memadukan beberapa kegiatan pembelajaran di mana di sana ada problem solving-nya juga Bapak Ibu berdasarkan pada psikologi kognitif ya. Dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar itu proses mengubah perilaku melalui pengalaman gitu. Jadi mereka tuh tidak perlu mengalami dulu, tapi bisa melakukan pemecahan masalah ya dari problem solving gitu ya. Tapi dengan alasan apa ya? Mereka juga sudah punya ilmu-ilmunya dulu. Lalu strategi pembelajaran kooperatif atau SPK, di sini mahasiswa diberikan ini ya, diberikan kebebasan ya untuk berkelompok ya. Tapi memang di sini kebebasan ini atau tidak, jangan kebebasan lah, mereka ini kita buat berkelompok ya, kelompok-kelompok kecil di sini, tapi dengan latar belakang yang berbeda baik secara akademis, ras, agama, atau gender atau lainnya ya. Jadi model pembelajaran kelompok ya Bapak Ibu ya. Nah, dari model pembelajaran kelompok ini kita bisa melihat mahasiswa melakukan brainstorming dan juga dapat ilmu-ilmu yang mereka tidak dapatkan dari yang bisa mereka dapatkan dari tempat lain. Contohnya kalau misalnya saya ini kan sekarang mengampu mata kuliah pengantar ilmu administrasi bisnis, di mana di dalamnya terdapat 3 prodi ya. Mahasiswanya ini terdiri dari 3 prodi, ada administrasi bisnis, lalu juga ada manajemen dan juga akuntansi. Jadi saat membuat kelompok Bapak Ibu, saya akan plotting dulu nih, saya akan plotting dulu di mana mahasiswa ini terdiri dari manajemen, akuntansi, dan administrasi bisnis gitu. Jadi jangan sampai mereka berkelompok dengan prodinya masing-masing begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk sistem penilaiannya kita pakai reward di sini. Kalau kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang memang sudah kita plotting ya, standarnya mereka sudah masuk ke standarnya, ini kita akan kasih reward ya, bisa macam-macam. Kalau saya biasanya kasih rewardnya itu adalah dapat akses Netflix selama 1 minggu atau 1 bulan gitu untuk anak-anak ya. Itu contohnya. Lalu strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir seperti di sini adalah contohnya pembimbingan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini harus membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri begitu. Prosesnya di sini yang ditekankan adalah dialog dengan pengalamannya mahasiswa ya. Di sini agar strategi pembelajarannya berjalan maksimal, lembaga juga harus ikut andil ya Bapak Ibu ya, dengan peningkatan sarana dan prasarananya. Contohnya seperti apa? Mengembangkan perpustakaan. Sekarang sudah zamannya sudah bukan perpustakaan yang hening lagi gitu. Jadi di sana harus ada kehidupan di mana mahasiswa bisa berdiskusi, bisa brainstorming ya. Lalu juga seperti kalau kita ini ya working space begitu ya. Lalu renovasi kelas yang nyaman serta memberikan pelatihan kepada dosen atau pendidiknya. Nah, di sini ada karakteristik proses pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah interaktif. Saya harus
Cek dulu ini ya. Yang pertama itu adalah interaktif, yang kedua inspiratif, ketiga menyenangkan, keempat menantang, yang kelima memotivasi peserta didik, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, pengembangan fisik, serta psikologis peserta didik ya. Kalau interaktif jelas ya tidak boleh satu arah, jadi harus ada dua arah. Nah, untuk bisa interaktif ini juga tadi balik lagi ke strategi pembelajaran kita seperti apa. Yang kedua inspiratif. Kalau untuk inspiratif ini biasanya begini Bapak Ibu, kadang-kadang kita pakai contoh yang misalkan saya di mata kuliah bisnis digital begitu ya, atau ya bisnis digital. Nah di sana ada ada tokoh-tokoh yang saya kenalkan kepada mahasiswa. Kadang-kadang kalau misalnya saya pikir Elon Musk ataupun Bill Gates terlalu jauh ya, terlalu jauh maksudnya anak-anak tidak terlalu familiar, saya akan mencari yang lokal juga gitu ya. Jadi cari yang memang familiar dengan telinga ataupun keseharian anak-anak atau peserta didik ya. Contohnya apa? Misalkan Nadiem Makarim gitu. Kenapa saya pilih Nadiem Makarim? Karena anak-anak pasti sudah terbiasa nih, pegang handphone pasti di sana ada Gojeknya gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana mencari sesuatu yang inspiratif untuk mereka tapi dekat gitu, dekat ke mereka. Lalu yang ketiga adalah menyenangkan ya. Menyenangkan ini juga relatif, kita harus tahu nih kita berhadapan dengan siapa. Kalau saya selalu ini ya, mencari tahu dulu audiensnya siapa. Ibaratnya kalau kita itu adalah penyedianya ya, kita yang punya produk, mahasiswa itu adalah konsumennya kita gitu. Jadi mau nggak mau ya harus tahu dulu nih siapa konsumennya, siapa audiensnya gitu. Kalau misalnya mereka anak-anak generasi Z ya, itu akan berbeda cara penanganannya dengan anak-anak misalkan milenial atau mungkin lebih atasnya lagi gitu ya. Nah, selain menyenangkan, kita juga harus bisa membuat perkuliahan ini menantang atau pembelajaran ini menantang gitu. Harus ada challenge-nya untuk mereka. Harus ada goals-goals yang mereka memang bisa ambil, bisa reach gitu ya. Jadi jangan sampai yang menyenangkan aja sampai pulang menyenangkan. Harus naik ya. Kalau ini kita bicara pembelajaran di kelas itu harus seperti movie ya. Harus seperti movie. Jadi ada awal mula-mula ya, ada awal ya, nanti si intensnya tuh dari awal sini nanti naik sampai sini, mereka harus semangat, harus menantang, nah sampai udah sampai apa puncaknya nanti harus ada calm down-nya lagi gitu. Itu yang selalu saya biasa pergunakan kalau di kelas ya Bapak Ibu ya. Lalu bisa memotivasi peserta didik untuk aktif. Nah, ini juga tergantung dengan strategi kita. Tapi kalau misalnya bisa interaktif, menyenangkan, biasanya peserta didik juga mereka aktif untuk bertanya ataupun menjawab gitu ya. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas. Nah, ini juga kita tidak bisa terlalu strict ya Bapak Ibu. Kadang-kadang anak-anak juga atau mahasiswa juga ada yang berpendapat nyeleneh atau tidak sesuai gitu, tapi ya kita sebagai pendidik ya memang harus ada kesabaran di situ dan menjelaskan seharusnya bagaimana sih. Mungkin itu yang kadang-kadang ada yang kurang sabar begitu ya, kurang sabar jadi belum apa-apa kita udah cut mahasiswa baru bicara sedikit dan kita tahu itu salah, gemes pengen cut gitu. Itu kurang oke ya Bapak Ibu ya. Jadi memang harus kita biarkan dulu lah dia bicara gitu sesuai dengan apa yang dia memang bayangkan, dan dari situ juga kita bisa tahu kemampuan mahasiswa kita di mana, dan nanti terakhirnya baru kita akan kasih masukan kepada mereka mana sih yang benar, mana yang salah, harusnya bagaimana. Itu juga nggak bisa seenaknya. Kita basicnya adalah kita sudah pakai teorinya siapa yang kita bicarakan ini gitu. Jadi
Memang contoh itu penting kalau misalnya kita bicara soal peserta didik ya. Bagaimana mereka mau bicara dengan contoh-contoh dan latar belakang atau referensi yang ilmiah, ya kita juga harus mencontohkan bagaimana kita bicara dengan mereka. Oh, ini tadi masih definisi ya, ada pembelajaran tadi sudah, pendekatan pembelajaran ini orientasi atau arah pandang ya, cara pandang kita. Contohnya di sini pendidik memandang bahwa dalam pembelajaran peserta didik harus kooperatif, maka muncullah pendekatan kooperatif. Nah, ini untuk pendekatan pembelajaran ini tentu saja kita harus sesuaikan ya, karena untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran ini proses belajar atau gambaran pembelajaran di mana peserta didik ini dididik dari awal sampai akhir ya, dengan langkah-langkah spesifik atau sintaks ya. Ini contohnya tadi model pembelajarannya kooperatif juga. Strategi pembelajaran ini rencana kegiatan yang tadi disusun agar tujuan tercapai ya secara efektif efisien, serta ini ada metode. Ini metode pembelajaran dari definisi dari sumber lain ya, memang tidak diinikan sumbernya dari mana. Adalah cara pendidik mencapaikan atau memfasilitasi peserta didik ya. Kalau misalnya tadi contohnya itu adalah di sini pendekatan kooperatif ya. Nah, ini, sorry. Oh, ini model ya tadi, dan ini metode ya, mohon maaf ya. Kalau metode ini contohnya itu ada pengamatan, eksperimen, ceramah, dan lain-lain ya, dalam bentuk kegiatan. Tekniknya, kalau kita pakai metode presentasi, ini tekniknya presentasi juga, ada presentasi kelompok gitu. Lalu yang terakhir ini taktik juga, taktiknya gaya mengajar ya. Kalau misalnya di sini contohnya siang hari guru mengajar dengan ceramah yang humoris begitu. Kalau saya mungkin taktik pembelajarannya lebih kepada ini ya, gaya mengajar bilingual. Nah, belajar bilingual ini juga kita harus lihat audiensnya mampu apa tidak, basic Inggrisnya seperti apa. Tapi kebetulan saya memang dari business administration ya, jadi kebanyakan memang vocabulary kita itu bahasa Inggris gitu ya, kayak seperti stakeholder gitu, lalu juga ada apa lagi nih, investor, stockholder, dan lain-lain, banyak yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi bilingual itu merupakan sesuatu yang bisa dilakukan dan usahakan biasa dilakukan karena untuk memudahkan pemahaman mahasiswa dalam menangkap materi-materi ajarnya. Lalu ini dalam pembelajaran mahasiswa harus menguasai 3 ranah. Yang pertama adalah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ini dari Bloom dan Cartwright ya. Kognitif itu menyangkut pengetahuan, pemahaman, aplikasi ya, analisis, sintesis, serta evaluasi ya. Lalu psikomotorik ini ada peniru ya, lalu juga menggunakan atau penggunaan, ada ketepatan, perangkaian, serta naturalisasi, dan efektif ini ada pengenalan, merespon, ya, penghargaan, pengorganisasian, serta pengamalan. Ya, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.